Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini saya mau bahas bagaimana sih membuat komunitas perburungan yang kuat dan solid. Karena saya melihat komentar dari teman-teman ya, di setiap saya membahas jenis burung murai batu. Satu contoh ya teman-teman, saat saya membahas burung nias atau burung bala atau burung murai batu yang ekor hitam gitu ya, selalu aja ada yang berkomentar seperti mana, kenapa murai nias kok dianaktirikan, kenapa murai batu ekor hitam dianaktirikan. Begitu juga seperti mana jenis-jenis murai batu Borneo gitu ya. Kalau saya bahas murai batu Borneo, kenapa Borneo dianaktirikan, kenapa Borneo tidak boleh main begini begitu. Banyaklah teman-teman itu tadi ya. Nah, kenapa teman-teman tidak bikin komunitas aja di daerahnya masing-masing? Teman-teman, ini sedikit cerita ya. Saat saya dulu aktif menjuri, dulu waktu saya menjuri di Kalimantan gitu ya, di daerah Sangatta, itu cukup jauh teman-teman itu ya. Alhamdulillah saya udah pernah ke sana teman-teman. Dan memang di sana komunitasnya kuat, khususnya untuk murai batu Borneo. Ya, murai batu Borneo mungkin di daerah lain dari Kalimantan harganya murah ya. Dan burung itu tidak semua digantang-gantangkan boleh dicampur, dilombakan. Nah, kalau di sana tuh beda teman-teman. Di sana itu memang malah khusus untuk kelas murai batu itu hanya murai batu Borneo. Kalau di Kalimantan Barat seperti mana Pontianak itu ada campuran ya. Tapi kalau di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan itu rata-rata memang didominasi oleh murai-murai asli Kalimantan. Dan harganya teman-teman kalau di daerah sana ya, di daerah Kalimantan, nggak murah loh harga murai batu yang bagus itu ya. Dan saya sendiri tuh sering ya, beberapa kali itu mengirim murai batu yang dari Jawa ini saya kirim ke Kalimantan sana. Memang di sana ada harganya. Nah teman-teman, di Jawa Timur ini kan mulai banyak bertumbuhnya komunitas-komunitas yang disertai dengan gantangan-gantangan. Gantangan A dengan komunitasnya apa, gantangan B komunitas apa, dan banyak teman-teman ya. Ternyata dengan adanya komunitas-komunitas ini akhirnya perburungan bisa berkembang. Kalau kita bicara tentang sejarah 2 tahun yang lalu teman-teman ya, di Jawa Timur itu jarang sekali ada event-event yang lebih, pendaftarannya lebih dari 3,5 juta ya. Kalaupun ada itu sifatnya event tahunan. Cuma sekarang ini teman-teman, hampir 1 bulan sekali, 3 bulan sekali itu ada komunitas yang membuat gelaran dengan nilai pendaftaran itu tinggi. Daftaran 5 juta, 11 juta, terus 22 juta gitu ya. Nah teman-teman bisa buat di daerahnya masing-masing. Dengan adanya teman-teman mempunyai komunitas ini, secara tidak langsung nantinya teman-teman juga satu ya, jelas awalnya itu tidak ada keraguan. Karena adanya komunitas itu awalnya pengen penjurian yang bagus, pengen berlomba burung yang atas dasar kejujuran ya. Awalnya seperti itu. Dari beberapa orang akhirnya bikin terus bikin gantangan. Mungkin nggak harus bikin gantangan sebenarnya. Teman-teman silakan hadir aja ke gantangan-gantangan yang sudah ada, mintalah kelas ya di situ ya. Dan rata-rata pemilik gantangan tuh seneng karena juga dia punya keuntungan. Gitu loh teman-teman ya. Mungkin satu contoh tuh, di daerahnya teman-teman satu kecamatan ada pemain, jumlahnya taruhlah 24 orang punya burung murai batu semua. Ya udah diajak main tuh, tiketan mungkin diawali dari 50.000 kah, 100.000. Ya mungkin untuk yang bisa ngangkat akar rumput ini loh teman-teman ya,
Ya, yang paling banyak ini kan kicau mania kan sebenarnya kan ya dari akar rumput ini gitu loh ya. Nah, maka teman-teman cobalah nanti ditingkatkan, nanti tingkatkan lagi. Nah, dengan adanya teman-teman membuat komunitas seperti ini, maka teman-teman kita ini tidak ada punya rasa ragu. Gitu ya, dan tidak ada lagi yang namanya oh enak di sana. Sana menang terus. Ya, terus kita ini cuman nyumbang aja gitu ya, becek atau apa, sumbangan gitu ya. Nggak seperti itu teman-teman ya. Karena yang ikut adalah teman-teman kita, yang menjadi juara adalah teman-teman kita sendiri. Jadi kita kan enak, legowo, dan kita ikhlas ya. Walaupun kita kalah pun kita bisa ikhlas, karena kita anggap ini adalah sebuah hobi. Dan dengan adanya ini juga nanti kita akan terpicu. Kalau saya pernah kalah dengan burung si A, saya akan cari lagi materi yang bagus melebihi daripada burung si A itu. Gitu lah teman-teman ya. Teman-teman silahkan bikin komunitas lah di daerahnya masing-masing ya. Entah itu komunitas burung murai batu nias gitu ya. Gini teman-teman ya, banyak kok dari komunitas-komunitas yang ada di Jawa Timur ini juga ya, yang ikut di gelaran-gelaran besar seperti mana di Pilaraja. Teman-teman kita ini minta satu kelas di situ, yang hanya diikuti oleh orang-orang yang ada di komunitas itu. Ya, dengan harapan apa? Nanti kalaupun juara teman-teman ya di situ ya, ya kan udah ada nama besarnya juga ya. Burungnya pernah juara di Pilaraja. Orang tuh nggak akan melihat, orang kamu juaranya kan dengan juara komunitas. Enggak, yang penting tuh orang melihatnya, yang penting juaranya pernah juara di Pilaraja. Gitu lah teman-teman ya. Nah, kenapa teman-teman tidak lakukan itu? Gitu loh. Nah, dasar awal dulunya komunitas-komunitas yang ada di sini pun seperti itu. Dan ini berhasil menjadikan komunitas-komunitas ini kuat. Gitu ya teman-teman ya. Nah, seiring perjalanan waktu nanti terus berbenah, nanti terus akan besar. Cuman teman-teman harus hindari ya, hindari apa? Karena ini tadi pengennya kita ini kan membuat satu komunitas dengan bentuk gelaran yang atas dasar kejujuran. Kita bisa menikmati hobi dengan tidak ada keraguan dan sebagainya ya teman-teman ya. Maka hindari saja pemain-pemain yang mungkin kan ada sih teman-teman ya, pemain-pemain yang suka lobby-lobby gitu ya, pengen menang dengan caranya gitu. Hindari seperti itu. Hindari seperti itu. Pengalaman saya nih teman-teman ya, saya dulu pernah bikin gantangan ya bareng teman kita yang ada di sini, dan di situ saya memang niatkan awal loyalitas dengan teman-teman dan kicau mania untuk membentuk suatu kepercayaan dan juga untuk mencetak tenaga-tenaga ya dalam penjurian perburungan gitu ya, seperti mana juri itu juga saya dulu pernah cetak gitu teman-teman. Nah, awal itu memang nggak semudah seperti mana yang saya bayangkan, tapi bukan berarti tidak bisa berhasil. Toh nyatanya berhasil. Ya, di 2016 dulu teman-teman ya, itu saya pernah buat satu gantangan ya. Yang di gantangan itu satu, orang tidak boleh teriak-teriak. Pemain tidak boleh terlalu dekat dengan juri. Etika juri dengan pemain harus dipakai. Saat gelaran tidak boleh yang namanya pemain kok sok kenal dengan juri. Juri pun juga terus hehehe dengan pemain, itu tidak boleh. Gitu teman-teman ya. Ini pengalaman teman-teman ya. Jadi untuk mengurangi lah ya niatan-niatan yang tidak baik menurut saya, dulu itu teman-teman kalau saya lihat di WA gitu teman-teman, sewaktu mau gelaran, entah itu di gelaran mana aja, entah itu saya waktu ke Pekanbaru di Riau sana ya, terus di Pontianak atau di Jawa Timur ini sendiri, sehari sebelum hari H itu biasanya tuh kalau WA yang orang pemain-pemain yang tahu nomor saya, banyak WA yang masuk teman-teman. Ini pengalaman saya. Artinya apa? Kemungkinan besar juga juri-juri yang lain seperti itu. Nah,
kita hindari pemain-pemain seperti ini. Gitu loh teman-teman ya. Nah teman-teman, sewaktu gantangan itu saya bentuk ya, itu jelas ada keberhasilan. Dan saya waktu itu teman-teman pengen betul untuk mengupayakan supaya ada pemain-pemain baru. Jadi saya malah tidak merangkul pemain-pemain besar, karena pemain-pemain besar ini kebanyakan juga egois. Tidak semuanya, tapi ya itu tadi loh yang udah terindikasi gitu teman-teman ya, seneng lobby-lobby dan sebagainya. Maka saya tidak rangkul itu, saya malah merangkul akar-akar rumput ini. Ya, dengan nilai pendaftaran itu juga teman-teman, sebenarnya akar rumput pun kita ini bicara tentang hobi. Hobi ini nggak ada angka, di hobi itu nggak ada angka. Kalau orangnya puas, orangnya senang, orangnya nggak ragu, berapapun harga tiketnya dibeli. Itu pengalaman saya, gitu ya. Nah di gantangan itu dulu saya sudah bisa ciptakan seperti itu. Gitu loh teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman yang ada di daerahnya masing-masing lah ya, cobalah untuk membangun komunitas. Ya, komunitas ini biar solid apa? Ya sering aja kopi darat, sering ngobrol, cari solusi. Bagaimana sih kita bisa menikmati dunia hobi ini tanpa harus ada keraguan. Gitu ya. Saya yakin kok teman-teman ya, kalau teman-teman sudah mau percaya, sudah positive thinking dengan adanya juri, dengan orang-orang yang ada di komunitas itu, saya percaya ya teman-teman tidak ada lagi keraguan. Berapapun nilai tiketnya teman-teman pasti akan berikan. Dan ingat teman-teman, ini adalah cara yang paling efektif untuk saat ini untuk mencetak nama besar. Ingat ya, dalam semua hobi, bukan hanya di perburungan, nama besar itu wajib terbentuk. Karena dengan nama besar itu nanti, satu contoh seperti mana peternak-peternak. Ya udah sekarang ini kayak peternak-peternak di daerah teman-teman ya, kan banyak tuh ya, diajak tuh, ayo kita bikin komunitas dan kita kalau lomba cuman orang-orang kita ini aja, tidak ada orang-orang lain ya. Kalaupun ada orang lain itu atas dasar rekom gitu ya. Nah dengan adanya burung-burung yang juara di situ, orang tidak akan melihat, oh itu juaranya kan karena komunitas, bukan, nggak akan melihat itu ya. Orang-orang akan melihat ya yang penting juaranya. Nah dengan seperti itu nanti akan mengangkat nama besar. Oh dari peterangan itu burungnya pernah juara di situ. Nah nanti yang dapat manfaat apa? Ya peternakannya. Nah dengan adanya seperti ini nanti, kalau teman-teman mungkin akhirnya ada yang kalah nih. Yang kalah ini pasti akan semangat. Ya semangat untuk bersaing, tapi bersaing dengan bagus ya, bukan persaingan yang kotor. Gitu ya teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.